Kalau lihat dari penjelasan itu, makan bergizi gratis. Kata Pak Prabowo, saya tidak lagi sedang PR ini Bang. Saya kan hanya bisa mengutip kan. Saya tidak ingin anak Indonesia itu lapar. Kalau ada yang menginginkan itu, saya bertanya tentang keindonesiaan orang. Tapi saya tidak ingin anak Indonesia lapar. Jangan bicara tentang kita yang dalam situasi seperti ini. Tapi coba lihat, saya kunjung ke SD-SD, sekolah-sekolah. Lalu kemudian bisa lihat bagaimana kesederhanaan hidup orang, bagaimana kekurangan. Kita putuskan ini harus. Karena ini ada hubungannya dengan kesehatan, kecerdasan, dan seterusnya. Dan mengutamakan pendidikan. Kira-kira itu salah satu, termasuk soal Danantara. Dia melihat misalnya, kita harus investasi secara mandiri. Untuk hilirisasi, kita tidak harus mencari dari luar. Tidak perlu mengemis uang dari luar. Kita harus mengusahakan ada bagian kita di mana kemudian kita invest sehingga kemudian kita lebih mandiri untuk investasi. Dia katakan ini ada hilirisasi nikel, ada boksit, ada tembaga. Kalau dihitung nilai tambahnya itu sudah ada semua, dia bikin sekian. Kalau saya mau hilirisasi nikel, saya punya uang $3 miliar. Lalu kemudian saya tinggal kemudian orang investor yang lain mengatakan kita sudah punya 3 miliar, masa nggak ada yang mau ikut serta? Nah kalau itu kan dana yang kemudian bisa menjadi bergulir dan kemudian leveraging itu akan makin besar. Dan itu banyak hal yang dibicarakan di situ, termasuk soal demo Indonesia gelap. Ketika setelah beliau menjelaskan ini loh rencana ini gitu. Dia bilang, apanya yang gelap? Mestinya kita akan tahu bahwa atau yakin Indonesia itu akan cerah. Itu kata Pak Prabowo. Kalau saya lihat itu ada 3 game changer yang dalam pikiran beliau kita mencoba untuk pahami. Dia bilang pertumbuhan ekonomi kita yang 8%. Itu ada logiknya. Dari makan bergizi gratis itu akan tumbuh sekian persen. Dari pembangun 3 juta rumah akan tumbuh sekian persen. Lalu kemudian dari Danantara karena investasi itu akan tumbuh sekian persen. Lalu kemudian dihitunglah 8%. Tentu saja kita tidak bisa terima soal simplikasi seperti ini. Tetapi logiknya ada gitu. Logiknya ada. Mungkin juga tidak sampai 8%. Tetapi kemungkinan tumbuh itu besar. Dari tambah 5% yang ada sekarang begitu. Itu penjelasan yang bisa saya kutip Bang. Dan biasanya Bang, beliau sudah melakukan pertemuan-pertemuan serupa sebelumnya sebelum jadi presiden. Ketika dia jadi Menhan, dan kali ini juga eksklusif dalam pengertian hanya untuk para pimpinan media. Tetapi kalau seorang presiden melakukan pertemuan serupa Bang, itu sudah banyak sekali. Saya berkali-kali mengikuti pertemuan seperti itu dengan Pak SBY dulu. Kalau di istana yang jadi notulennya itu adalah jubirnya. Kalau di Cikeas yang ada di notulen itu adalah Ibu Ani. Itu notulen. Dan itu biasanya menjelaskan background, menjelaskan lebih dalam tentang apa yang sedang dibuat kebijakannya gitu. Lalu kemudian mengikuti perjalanan kenegaraan Pak SBY. Lalu kemudian dengan Pak Jokowi saya termasuk yang sering menginterview, termasuk pertemuan pribadi atau pertemuan terbatas. Kita tahu kalau Pak Jokowi itu kalau bertemu begini Bang, dia menampung semua pertanyaan. Tetapi kalau dia menulis, ambil iPad atau minta Pak Pratik untuk menulis atau mencatat, atau Pak Mas Pram mencatat, itu berarti ada sesuatu yang baru dan sesuatu yang penting. Nah, kita bisa lihat ini berarti penting dan menarik dan baru untuk dia gitu. Itu kalau Pak Jokowi. Tapi pertemuan-pertemuan itu sering. Tetapi kan tidak bisa dengan pertemuan itu lalu kita dianggap dibungkam. Hubungan kita itu adalah kita itu membutuhkan informasi dari tangan pertama. Kita juga kalau diminta kasih input ke tangan pertama. Apakah itu diterima atau tidak, itu bukan urusan kita gitu. Jadi kalau lihat begitu, sepanjang yang kita pikir gitu atau kita alami, nggak pernah ada misalnya kita terpengaruh oleh karena kita bertemu atau karena kita makan atau kita jalan sama-sama gitu. Ada rasa tertekan ya? Atau ada rasa tertekan? Enggak sama sekali. Saya misalnya mengikuti beberapa kali perjalanan kenegaraan Pak SBY. Dia nggak enak banget ketika kita di Rio de Janeiro. Adalah berita sebuah koran yang mengatakan Indonesia negara gagal. Wah,
saya lihat Pak SBY begini, tapi dia menjelaskan ke kita negara gagal itu bagaimana, apa sebabnya dan seperti apa tanda-tandanya. Lalu mengaitkan dengan berita teman-teman media yang ada di sini begitu. Saya ingat betul teman wartawan yang dari media yang dia bilang memberitakan negara gagal, ya dia jelaskan seperti biasa saja gitu. Lalu kemudian dan beliau kan selalu begini, pegang ini kalau dia merasa bahwa ada hal yang tidak sejalan gitu atau mungkin berlebihan dan seterusnya. Tapi tidak membuat itu bermusuhan. Dengan Pak Jokowi saya berkali-kali dan boleh dibilang sangat dekat. Tetapi saya tidak bisa, saya harus kritis ketika persoalan demokrasi itu seperti perasaan saya seperti itu dilukai. Tetapi kan saya juga harus mengerti bahwa ini adalah proses politik. Proses politik sering ditentukan oleh beberapa orang, tapi juga ditentukan oleh pilihan publik. Sekarang kalau pilihan publiknya seperti itu, so what? Kira-kira begitulah. Ya publik kita ya di situ tingkatnya. You setuju atau tidak setuju, itu tingkatnya. Lalu kemudian bahwa orang mengeritik caranya, ya itu normal. Tapi tidak ada misalnya dengan begitu tidak say hello gitu. Ya say hello biasa saja gitu. Itu. Ya. Dan jadi kesan ya yang kita lihat di beberapa pihak gitu bahwa seolah-olah Prabowo ini akan membangun dengan gaya militerisme ya kan atau otoriter itu justru sama sekali tidak tergambar kan itu. Bang, saya termasuk orang yang takut Pak Prabowo sejak awal. Bahkan dalam sebuah pertemuan dengan Pak Jokowi, ketika saya membawa surat undangan untuk nikahan anak saya, disebutlah calon ini. Pak Jokowi bilang, Pak Don, jangan lupa Pak Prabowo itu juga layak dan itu sangat kuat. Kita perlu orang seperti Pak Prabowo dan kita dukung. Kalau begitu kita beda. Tetapi kan hasilnya kan seperti kita lihat sekarang. Untuk memahami Pak Prabowo, saya baca bukunya. Saya mendengar dari orang-orang dekatnya yang sudah lama, dan bahkan kepada Mas Angga Prabowo yang adalah mantan sesprinya, saya minta tertulis seperti apa pandangan dia dan informasi yang bisa saya dapatkan dari dia tentang Pak Prabowo. Kegelisahan saya adalah apakah seorang Prabowo akan menjadi otoriter dan membungkam media. Begitu. Dan itu dijawab sama Mas Angga Prabowo ini, Raka Prabowo yang sekarang jadi Wamen Komdiji. Bang, kalau beliau adalah seorang yang tidak menghargai demokrasi, untuk apa berdarah-darah membangun partai yang namanya Gerindra? Kalau dia bukan orang yang menghayati dan menerapkan nilai demokrasi, untuk apa dia maju berkali-kali dan kalah dan maju lagi? Gitu. Hal-hal seperti itu kemudian kan meyakinkan kita untuk mengatakan, oh mungkin saya agak misleading melihat, gitu. Dan kemudian ketika beberapa kali bertemu, kesimpulan saya, Pak Prabowo itu orang yang tahan kritik. Mungkin sudah berkali-kali dibully sejak Pilpres ya, tapi tahan kritik dan respon dia seperti cair terhadap kritik-kritik itu gitu. Walaupun untuk beberapa hal sebagai komunikator saya mengkritik pilihan katanya. Misalnya ndasmu, seorang presiden mengatakan itu mungkin bermaksud melucu, tetapi kemudian publik kan bisa punya interpretasi yang lain. Tapi mungkin cepat atau lambat orang harus paham gaya personal seorang pimpinan, kira-kira begitu. Walaupun mungkin harus kita bilang mungkin harus dimodify, tetapi ya orang akan mengerti pada waktunya gitu. Gitu. Nah, sekarang ini kan yang banyak dikritik orang, seolah-olah Pak Prabowo ini kan memberikan posisi yang sangat istimewa kepada Pak Jokowi kan. Nah ini kesan ini bagaimana? Dalam pertemuan di Hambalang, memang hubungan keduanya sangat kuat. Dan kita juga tahu Pak Prabowo mengungkapkan secara terbuka bahwa tanpa Jokowi, dia menang karena Jokowi, karena dukungan Pak Jokowi. Kalau tidak karena itu belum tentu. Dan dia kan mengatakan itu juga di depan umum begitu. Dan orang berspekulasi tentang hubungan keduanya. Saya juga selalu tertarik untuk menggali itu. Misalnya ketika ketemu dengan Menhan
Pak Safri Samsudin, kita tanya gimana sih hubungan pribadi antara hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Penjelasan beliau adalah ya pasti ada perbedaan antara hubungan personal dan hubungan profesional, jabatan, fungsional gitu. Pasti akan ada perbedaan. Kita sudah melihat ada beberapa kebijakan Pak Prabowo yang berbeda dengan kebijakan Pak Jokowi. IKN yang dulu harus dianggap harus dibangun cepat, ya harus multi years, lalu kemudian ya kita ikuti saja sesuai dengan kondisi keuangan. Lalu kemudian ada lagi beberapa TNI tiba-tiba ada direstrukturisasi kan. Nah itu juga kebijakan Pak Prabowo. Ada beberapa kebijakan yang kita lihat oh berbeda gitu. Tetapi ketika kita tanya itu hubungan mereka baik dan kuat. Saya tidak tahu apa yang akan membuat hubungan itu misalnya renggang gitu. Tapi kan Bang Zulfan lebih tahu dari saya lah kalau soal hubungan politik kan. Jadi bisa tiba-tiba jadi kawan, bisa tiba-tiba jadi lawan kan. Sama seperti Pak Prabowo dulu kita tidak pernah berpikir bahwa akan dirangkul sama Pak Jokowi. Gitu. Ya mungkin orang memahami ya bahwa dengan berjalan bersama-sama walaupun pernah berbeda tapi itu kan menjadi lebih kuat ya, solid ya. Apalagi untuk bicara kepentingan bangsa dan negara. Bang Zulfan, nggak kebayang kalau Pak Prabowo ada di luar lalu kemudian kita mengalami COVID 2 tahun. Saya tidak bisa bayangkan apakah kita bisa mengkonsolidasikan diri sebagai sebuah bangsa untuk mengatasi COVID yang menimpa kita semua. Jadi ya ada poin-poin plus yang kemudian kita lihat, oh politik itu memang begini gitu. Jadi sampai pada tingkat tertentu orang harus punya kesadaran mana untuk kepentingan bangsa, mana untuk kepentingan pribadi, di mana saat saya harus menekan ego dan juga mungkin memikul rasa malu, tapi saya bergabung gitu. Itu kan hal-hal yang kita lihat, ya mungkin ada ejekan, ada bullying, tetapi for some extent kita harus tahu, oh ya politisi kita begini, ada baiknya. Baru kita ingat founding fathers kita kan, bagaimana Piagam Jakarta, bagaimana mereka kemudian menyepakati sesuatu yang pada saat itu yang kemudian membuat kita seperti sekarang. Itu oh begini, kita kemudian pikir so great punya orang-orang seperti ini dalam sejarah kita. Lepas dari segala kekurangannya, kita harus tahu bahwa ada hal yang besar yang kita alami dan kita nikmati karena para founding fathers atau para pemimpin politik kita lepas dari berbagai kritik, lepas dari berbagai kesalahan, tapi orang harus lihat dengan sadar hal-hal seperti ini.